Harga normal sih 30 jutaan, tapi bareng aku 14 jutaan aja kamu udah bisa nikmatin balon udara waktu... Ya. Siapa yang sering dapat FYP kayak gini? Ada liburan, harga cuma segini, harga cuma segitu. Ya, kita ngeliat kadang cuma kayaknya targetnya bukan saya deh. Ya, jadi kalau pilihan sarapan kalian itu masih seputar ayam geprek atau soto lamongan, ya sepertinya nasib kalian mirip dengan mas-mas yang bernama Emre Can. Iya benar, Emre Can, pemain bola ya. Meskipun kayaknya berduit, tapi Mas Chan ini aslinya pengangguran. Dia ini tipe pemuda golongan prit tingkat dewa, alias pelit dan iritnya sudah mendarah daging. Jadi daripada ngeluarin 30 juta cuma buat naik balon udara dan ditipu sama penjual es krim, Chan ini lebih milih buat nyicil NMAX sama ternak cupang. Lah, emang nggak semua orang cakep itu pinter ya? Nah, tapi tunggu dulu. Sebelum kalian semakin seuzon sama kelakuan jametnya, setidaknya dia punya satu kelebihan. Apa itu? Iya, punya pacar cantik yang selalu mau diajak split bill. Ya, istilahnya kalau dompetnya Chan ketinggalan, pacarnya nggak akan pulang duluan lah. Pun sebaliknya, kalau pacarnya gak ada uang, Chan bilang kalau dia sebenarnya nggak punya dompet. Pokok. Ya oke lah, daripada kalian ikut darah tinggi, jadi begini ceritanya. Dich getroffen zu haben. Also, Marvin Şimşek. Willst du... Kok nggak kayak adegan ngelamar yang saya bayangin ya? Ya udah baiklah. Tentunya adegan tadi bukanlah rencana lamaran yang pas untuk dibagi ke grup SMA. Apalagi kalau cowoknya tidak punya masa depan seperti Chan. Tapi sebelum kita lanjut ke rencana lamaran berikutnya, mungkin kalian perlu tahu siapa wanita cantik yang mau-maunya digendam sama Chan. Mavi Simsek, seorang arsitek asal Jerman yang hanya tinggal berdua dengan ibunya. Cantik, mantep, dan otaknya cair banget kayak mau diayun deh. Tapi meskipun terpelajar, Mavi ini mirip seperti pepatahnya Lek Bagong yang bilang kalau tidak semua lebah bisa membedakan mana madu beneran, mana yang racun, dan mana yang mematikan. Emangnya ada pepatah kayak gitu, Le? Ya, pokoknya alias Mavi ini wanita 19 tahun yang kalau udah bucin banget gak akan sadar kalau cowoknya tidak bermodal seperti Chan. Sebentar, saya sepertinya tahu premis seperti ini. Dan seperti yang sudah kita lihat di awal, tentu Mavi sudah sangat menantikan momen lamaran yang estetik. Biar di bio IG-nya dia bisa nulis emot cincin berlian dan ngetek nama tunangannya. Anak muda, belum tahu gimana rasanya nyicil bit karbu kalian. Nah, sekarang mari kita kembali lagi ke rencana yang akan Chan lakukan demi menggait Mavi tentunya. Kemah modal cashback, siap. Lampu 11 ribuan, ready. Candlelight dinner seadanya, aman. Tapi di saat Mavi mencicipi snacknya, tiba-tiba Ich wollte dich ja... Wirklich schlafen. Was ich dich da fragen wollte. Namun baiklah, walau tidak romantis mereka gagal, tapi Chan masih punya kejutan pamungkas untuk meyakinkan Mavi kalau dia serius dengannya. Ya, diam-diam Chan ternyata sudah memesan trip ke Turki lewat promo Agoda. Tapi, tolong bayarin lagi nggak apa-apa kan ya? Tanya Chan sambil tersipu malu. Maka keesokan harinya setelah memberitahu sang ibu dan sahabatnya Anora, Mavi pun segera berangkat bersama Chan. Namun setelah ibunya tahu kalau tujuan anaknya adalah Turki, sang ibu pun tiba-tiba ingin memberitahu sesuatu tentang ayah Mavi. Namun sayangnya taksi Mavi sudah terlanjur berangkat. Di perjalanan, Chan sudah membahas rencana liburan mereka selama di Turki. Mulai dari tur ke makamnya Raja Ottoman sampai nginjek rumputnya Galatasaray. Sudah Chan atur semua itu dengan sangat proper. Intinya mereka tinggal seneng-seneng aja.
Oke, terus yang bayar? Ya siapa lagi kalau bukan Mavi? Kan Mavi yang udah kerja. Pokoknya Mavi tenang aja, ujar Chan. Walaupun yang selalu bayarin adalah Mavi, tapi untuk urusan ranjang, Chan pasti bisa full service. Oh lah, Chan. Mau kondo kok dipelihara? Saya dulu. Cok, aku ya bajingan. Dan singkat cerita, setelah mereka mendarat, tiba-tiba saja ada seseorang yang memanggil Mavi. Miss Mavi Bilgin. Sorry, my name is Şimşek. Yes, sorry, Miss Mavi Şimşek. I'm here to pick you up. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Tiba-tiba saja muncul sopir VVIP yang hendak menjemput Mavi. Di dalam hatinya, Chan sebenarnya tahu kalau bukan dia yang memesan supir mewah ini. Tapi agar Mavi semakin terpesona, ia pun pura-pura bilang kalau ini semua adalah kejutan yang sudah ia siapkan khusus untuknya. Tapi tunggu dulu, Chan yang awalnya mengira kalau supir tadi beneran dari promo Agoda, tiba-tiba semakin membuat Chan terperangah. Kok tiba-tiba dikasih layanan kapal pribadi? Loh. Kok tiba-tiba diantar ke pavilion kelas premium? Dan di saat mereka disambut semewah itu, tiba-tiba saja muncul seorang ibu-ibu yang katanya sudah menunggu Mavi dari lama. Evine hoş geldin Mavi. Sie meint, willkommen zu Hause. Ich bin Yadigar. Deine Babaanne. Mavi yang tidak bisa bahasa Turki pun diberitahu Chan kalau Yadigar adalah nama neneknya. Lalu Mavi yang sedikit bingung pun bertanya, kok nama nenek mirip kiper MU ya? Oh lah itu kan bayi di Rio. Salah, Cok. Bener sih mas-masnya sama-sama dari Turki. Tapi kan, olah jokesmu hong. Tidak berkembang jokesmu hong. Intinya, Chan dan Mavi benar-benar tidak tahu kalau ternyata keluarga ayah Mavi adalah keluarga sultan paling kaya di Turki. Tidak mau percaya begitu saja, Mavi pun ingin memastikan lewat ibunya. Dan di saat itulah ternyata ibunya pun sudah punya firasat kalau hal ini akan benar-benar terjadi. Di detik itulah terjadi perdebatan hebat yang selalu ibunya takutkan. Sambil diterangkan oleh Chan, Mavi akhirnya mengerti kalau ibunya sengaja merahasiakan hal ini karena ia takut Mavi akan meninggalkan sang ibu. Meski terjadi salah paham, sang ibu pun akhirnya menjelaskan kalau ia hanya tidak ingin Mavi terhasut oleh cerita neneknya. Memang cerita apa yang ibu takutkan? Tanya Mavi. Untuk sekarang, ibunya tidak bisa berkata apa-apa karena ia ingin agar Mavi sendiri yang tahu kebenarannya. Ibunya minta maaf karena sudah menyembunyikan identitas ayahnya yang asli. Dan jika Mavi masih ingin di sini, sang ibu hanya berpesan, semoga Mavi bisa menjaga dirinya. Mungkin awalnya Chan bisa tersenyum setelah tahu siapa nenek Mavi yang sebenarnya. Ya lumayan lah, setidaknya Chan jadi tidak perlu keluar modal apapun untuk liburan. Tapi tidak lama Chan hanya bisa terdiam saat Yadigar bertanya tentang pekerjaannya. Dan dengan cepat Chan bilang kalau dia adalah seorang pengacara. Tapi dia baru akan merintis setelah ayahnya pensiun tahun depan. Lalu Yadigar pun bertanya, berarti masih nganggur kan antum? Dan tepat ketika Yadigar akan mencecarnya, Mavi pun segera datang dan minta maaf atas ulah ibunya. Tidak apa-apa, ucap sang nenek. Karena yang penting, ia akhirnya bisa bertemu lagi dengan cucu tercintanya. Selamat datang di rumah ini. Dan anggap saja seperti rumahmu sendiri. Mendengarnya, Chan justru tersenyum lebar. Seakan urat malunya sudah putus dari lama. Maka tanpa berpikir panjang, Chan pun segera mencoba semua fasilitas dari calon keluarganya. Kapal pribadi, hotel pribadi, kamar mandi mewah super mewah pribadi, sampai akhirnya setelah mencoba segala posisi di setiap sudut hotelnya, sekarang saatnya mencoba semua makanan mewah yang belum pernah Chan nikmati. Mulai dari gado-gado khas Istanbul sampai martabak ubur-ubur dari Selat Bosporus. Dan belum sempat semua makanan mereka coba, tiba-tiba saja sudah datang kloter kedua.
Apa nanti nggak mubazir? Tanya mereka. Tenang, karena sebenarnya makanan ini adalah pesanan dari Are you ready? Come and get me. I've been waiting far too long. Perkenalkan, mereka adalah sepupu Mavi. Yang betina namanya Edo, yang cewek namanya Leila. Mereka berdua sangat senang karena akhirnya mereka bisa bertemu keturunan asli dari keluarga Bilgin. Namun sepertinya mereka berdua harus mendandani Mavi dan Chan agar terlihat lebih modis. Ya paling tidak mereka tidak terlihat kampungan di hari ulang tahun nenek Yadigar minggu depan. Where's the funky spot? Cosmic energy. Who's your best friend? How did they? Nah, kalau gini kan enak dilihatnya. Kalau istilahnya Indra Jegel itu udah tag lah ini. Jadi diajak buat naik jet ski mewah pun dandanan mereka sudah mencerminkan sosok Sultan Turki. Dan tidak disangka, di saat yang sama muncul banyak wartawan yang sudah lama menunggu penerus perusahaan Bilgin, yang notabene adalah perusahaan properti terbesar di Turki. Bak menemukan harta karun yang telah ia dambakan, Chan sangat senang karena akhirnya sebentar lagi dia tinggal memakai sarung dan bersantai di atas pelaminan. Tapi apakah Chan sudah puas dengan semua ini? Tentu saja belum. Sebab di kamusnya sekarang hanya ada 2 waktu. Kalau siang hura-hura dan malam waktunya buat apa? Partai! Semuanya benar-benar terasa begitu sempurna, batin Chan. Sebab hanya dalam sehari, cita-citanya untuk pensiun dini akhirnya bisa terkabul. Dan itu semua jelas karena Mavi yang selalu menerimanya apa adanya. Sambil memandang calon istrinya, Chan sudah tidak sabar menanti kejutan apa lagi esok hari. Terlepas dari semua mimpi Chan yang tiba-tiba jadi kenyataan, sebenarnya ada sesuatu yang telah Yadigar rencanakan. Selain pesta ulang tahunnya yang akan dihadiri semua kerabat dan kolega bisnisnya, diam-diam Yadigar tidak pernah suka dengan sosok Chan. Pun menurut kacamata teman-temannya, mereka juga setuju kalau Chan bukanlah pasangannya selevel dengan Mavi. Pengangguran, pemalas, dan bermental miskin, itu adalah ciri-ciri Chan yang sangat jauh dari standar keluarga Bilgin. Dan sepertinya sosok yang bisa menggantikan Chan sudah tiba di sana. Yadigar Hanım. İyi ki geldin. Namanya Ken Hernandez, seorang putra bangsawan yang masih satu garis keturunan dengan mendiang Presiden Atatürk. Dialah yang seharusnya menjadi menantu sah dari keluarga Bilgin. Pemuda terpelajar yang siap meneruskan perusahaan properti mereka. Maka dari itu, Yadigar berharap semoga Ken mau mendekati Mavi. Ini semua harus Yadigar lakukan agar kejadian yang menimpa ayah Mavi tidak terulang kembali. Maka, sejalan dengan rencana perjodohan Mavi, keesokan harinya Yadigar pun segera mengumumkan ke semua publik Istanbul bahwa cucu tunggalnya alias Mavi Bilgin akhirnya akan tinggal di sini untuk mewarisi semua kekayaan Yadigar. Dan setelah semua tamu undangan datang, tiba-tiba saja muncul seseorang yang sepertinya harus Mavi waspadai. Namanya Gune, keponakan tertua dari Yadigar yang kebetulan sedang menjabat sebagai kepala perusahaan Bilgin. Dan sepertinya dia tidak akan menyukai Mavi. Sebab sekarang Gune sudah tahu Mavi lah yang kelak akan melanjutkan jabatan Gune ketika Mavi sudah siap. Tapi malamnya di saat Mavi sedang mencari Chan, ternyata Chan baru saja diminta kembali oleh orang tuanya. Karena mereka baru saja mendapat klien yang butuh bantuan hukum. Dan hitung-hitung ini akan menjadi pengalaman Chan sebagai pengacara. Maka karena itulah Chan ingin minta maaf kepada Mavi karena ia tidak bisa menemaninya lebih lama di sini. Tidak apa, ucap Mavi. Lagi pula Mavi juga tahu kalau ini adalah pekerjaan pertama pacarnya. Jadi apapun itu pasti ia akan mendukungnya. Baiklah, Chan berjanji akan segera kembali jika masalah kliennya selesai.
Tepat di puncak pestanya, Yadigar kembali berterima kasih kepada Mavi karena ia sudah datang di saat Yadigar sangat merindukannya. Dan untungnya ada Ken yang bisa menerjemahkannya ke bahasa Jerman untuk Mavi. Tahu kalau Ken adalah keturunan raja, Mavi pun hanya tersipu malu dan tidak tahu harus mengatakan apa kepada Ken. Dan di saat Mavi sedang berkenalan dengan semua sahabat neneknya, Gune justru datang dan langsung menyindir Mavi yang tidak bisa bahasa Turki. Sebab mau ditaruh di mana tahta keluarga Bilgin jika penerusnya saja tidak becus menjaga budaya Turki seperti Mavi. Hingga akhirnya, di saat Mavi sudah sangat terpojok, datanglah Ken yang langsung mengajak Mavi keluar dari sana. Mavi tidak menyangka kalau Ken tahu tentang masalah Gune yang tidak menyukai Mavi di keluarga Bilgin. Jelas Ken tahu, karena ia sudah menduga sejak Gune datang dengan tatapan yang sinis. Sebenarnya, Mavi tidak pernah berniat merebut apapun dari Gune. Toh dia masih harus banyak belajar di dunia bisnis properti. Dan ia pun sebenarnya masih ingin melanjutkan karirnya sebagai arsitek. Mavi tahu kalau ia berangkat dari dunia yang berbeda dari keluarga ayahnya. Namun jikalau ia ada di sini, Mavi ingin dilihat sebagai dirinya sendiri, bukan karena ia adalah cucu dari Yadigar. Ia ingin dihargai sebagai arsitek dan calon penerus Yadigar tanpa keistimewaan apapun. Mendengarnya, Ken jadi sangat kagum, dan ia pun jadi semakin ingin mengenal Mavi lebih dari ini. Di hari berikutnya, Mavi harus mengikuti neneknya untuk menemui beberapa koleganya. Dan anggap saja ini adalah latihan Mavi untuk melanjutkan bisnis keluarga. Neneknya berpesan agar Mavi bisa menjaga aura pewaris kerajaan bisnis yang berwibawa. Akan tetapi, karena Mavi masih belum terlalu akrab dengan table manner seorang putri, ia pun justru Glaubt dem Wahrsager nicht. Walau agak canggung, tapi untungnya kolega sang nenek masih memakluminya. Tidak mau mengulang kesalahan yang sama, Mavi akhirnya diam-diam diberitahu oleh asisten neneknya agar Mavi tampak lebih elegan. Ya masa Mavi masih salah? Enggak kan? Setelah tidak tahan dengan perasaan malunya, Mavi pun curhat kepada ibunya kalau ia ingin menjadi dirinya sendiri. Tapi kenapa rasanya begitu sulit sekarang? Kenapa pula ia selama ini tidak pernah diajari bahasa Turki oleh ibunya? Ceritanya panjang, nak, ucap sang ibu. Dan rasanya ini bukanlah waktu yang tepat buatmu. Bukankah ini adalah pilihan Mavi? Baiklah, Mavi paham. Mavi akan berusaha agar ia bisa diterima oleh keluarga Yadigar. Lupakan soal yang tadi, ucap sang nenek. Karena sekarang Mavi harus mengenal calon perusahaannya sendiri. Iya, inilah Bilgin Holding, perusahaan bisnis keluarga yang telah menopang 3 generasi sebelum Mavi. Dan sepertinya Mavi juga harus melihat ruang kerja Gune. Karena pada akhirnya Mavi lah yang akan duduk di sini. Melihat hubungan Mavi yang semakin akrab dengan Yadigar, Gune sebenarnya agak was-was. Tapi untuk menutupinya, Gune pun berkata pada Yadigar, kalau desa masa kecil ayah Mavi sudah tidak mungkin untuk dibangun kembali. Sebab semua batunya sudah lama keropos. Melihatnya, Mavi justru tertarik untuk mengamati konstruksinya dari dekat. Dan menurutnya, pasti masih ada peluang untuk merenovasi desa ayahnya. Ibarat kemarahan dan perasaan iri yang telah menggunung, begitulah Gune malam itu. Maka ia pun tidak ragu untuk menyindir Mavi yang terlalu cari muka di hadapan Yadigar. Tak perlu berusaha terlihat sebagai putri, ucap Gune dengan tegas. Sekali wanita kampung, selamanya dirimu tidak akan pernah pantas memakai mahkota. Dan jika bukan karena nenekmu, pasti Gunilah yang akan menjadi pewaris sah dari Bilgin Holding. Dan jika Mavi masih ingin meneruskan niatnya menjadi pewaris tunggal di sini, maka jangan salahkan Gune jika Mavi akan punya banyak masalah. Mendengarnya, Mavi cuma bisa menahan perasaan geramnya. Karena jika ia balik melawan, maka usahanya selama ini akan jadi sia-sia. Jadi, daripada Mavi terpancing,
ia pun lebih memilih untuk bercerita kepada Anora dan kedua sepupunya. Sudahlah, tidak usah dipikirkan, ucap Edo. Lagi pula, Guni akan tetap menjadi iri dengki sekalipun Mavi tidak pernah datang ke sini. Jadi nikmati saja waktumu sembari menunggu Chan kembali ke Turki. Akan tetapi, ketika Mavi berpikir masalahnya hanya tentang Guni, ternyata masih ada hal lain yang harus ia tahu. Du musst dich anrufen. Namun, sebelum Mavi sempat menelponnya, ternyata berita itu sudah menyebar di mana-mana. Dan saat Chan melihatnya, ia sebenarnya cemburu terhadap kedekatan mereka berdua. Tapi setelah Mavi berkata kalau ini hanya salah paham, Chan pun akhirnya percaya dengan Mavi. Dan agar berita itu tidak semakin menjadi gosip, maka Chan pun berkata kalau ia akan segera kembali secepatnya untuk menemani Mavi. Keesokan harinya, agenda Mavi sebenarnya hanya ingin bersantai bersama Anora dan sepupunya. Akan tetapi, lagi-lagi ia justru bertemu lagi dengan Ken. Dan seperti kebetulan, Mavi yang tahu kalau Ken begitu dekat dengan keluarganya, tiba-tiba bertanya, apakah Ken bisa membantunya? Iya, ternyata Mavi punya rencana untuk membangun lagi desa ayahnya, seperti harapan sang nenek. Namun kali ini, ia ingin agar Guni jangan sampai tahu. Sebab hanya dengan cara inilah, Mavi bisa membuktikan kalau dirinya memang pantas menjadi pewaris tunggal Bilgin Holding. Tentu saja bisa, ucap Ken. Namun di waktu bersamaan, tiba-tiba... İyi günler. İyi günler. Niat ingin memberi kejutan kepada Mavi, Chan justru harus melihat bahwa pacarnya jadi semakin dekat dengan Ken. Malahan di saat ia ingin masuk, ia justru dihadang dan dilarang masuk. Dan meski Chan berkata kalau dia adalah pacar Mavi, tapi ternyata semua media di Turki sudah mengabarkan kalau Ken adalah pacar Mavi yang sah. Maka sebelum Chan bertambah malu, ia pun berkata kepada Anora kalau ia tidak jadi memberi kejutan untuk Mavi. Sehingga di malam harinya, Chan akhirnya ingin tahu sendiri tentang apa yang terjadi di antara Mavi dan Ken. Apakah benar kalau Mavi telah berselingkuh darinya? Atau jangan-jangan Mavi sudah merasa kalau dunia mereka berdua sangat berbeda. Padahal Chan kira Mavi adalah pacar yang setia, yang bisa menunggu Chan untuk sukses dan dengan cara sendiri. Mendengar Mavi seperti tidak mengenal Chan sama sekali, di sini Mavi lah yang seharusnya bertanya ada apa. Kenapa Chan datang dan langsung menghakimi? Dan tanpa tahu cerita apa yang sebenarnya. Apakah Chan cemburu dengan pria yang lebih kaya darinya? Dan asal Chan tahu, Mavi tidak pernah sekalipun berselingkuh darinya. Pertemuannya dengan Ken murni karena ingin menolong neneknya demi membangun kembali desa peninggalan ayahnya. Sebab apakah Chan bisa membantunya seperti Ken? Dan yang seharusnya marah adalah Mavi. Karena dari awal Mavi sudah terlalu sabar dengannya. Apakah ia pikir Mavi tahan dengan semua orang yang selalu menyindir Chan yang pengangguran? Baiklah. Oke, baiklah. Jika Mavi memang malu punya pacar sepertinya, mungkin Chan rasa mereka perlu berjaga jarak untuk sementara waktu. Seakan ingin melupakan kejadian semalam, esoknya Mavi pun segera mendatangi desa ayahnya yang terletak di Kapadokia. Mavi diberitahukan bahwa ia harus melihat sendiri desa ayahnya agar ia bisa tahu kenapa Guni tidak pernah mau membangun desa itu. Hingga di saat bersamaan, ternyata Chan baru menyadari kesalahannya. Dan ia ingin segera minta maaf kepada Mavi. Tapi Anora berkata bahwa Chan harus menunggu besok, sebab mereka semua sedang ada di desa ayahnya untuk membantu Mavi. Di desa itu, Mavi benar-benar melakukan survei dari pengamatannya sebagai arsitek. Ia ingin membuktikannya sendiri. Apakah Guni benar tentang batu di desa ini yang katanya sudah terlalu kropos untuk dibangun kembali? Dan akhirnya, setelah mengumpulkan semua bukti dan bertanya kepada semua warga, Mavi pun sampai ke kesimpulan bahwa Guni adalah musuh dalam selimut. Alias Guni sengaja membatalkan pembangunan desa ini karena ternyata ada warga yang bilang
kalau desa ini akan dihancurkan dan dijadikan hotel bintang 8 oleh Guni. Maka usai Mafi mendapatkan bukti di lapangan, ia pun segera memberitahu Ken tentang semua kebusukan Guni. Dan ternyata, Ken juga ingin menunjukkan bukti salinan pembangunan hotel itu kepada Mafi. Ken bilang, kalau Guni telah menjual desa itu kepada investor demi mendapat keuntungan pribadi tanpa sepengetahuan Yadigar. Tapi sebelum mereka kembali, Ken ingin mengajak Mafi ke sebuah tempat. Ken tahu, pasti Mafi bingung kenapa ia mengajaknya kemari. Di sini, Ken hanya ingin menunjukkan bahwa sayang sekali jika semua desa ini diratakan jadi tanah oleh Guni. Ken berharap semoga Mafi bisa mencegah itu, agar perusahaan Bilgin tidak jatuh ke tangan orang yang salah. Mafi mengerti, dan ia berterima kasih karena Ken sudah mau membantunya sejauh ini. Tapi jika Ken ingin mendekatinya, Mafi harus bilang kalau ia tidak bisa. Mungkin benar kalau Chan tidak sesempurna Ken. Tapi untuk urusan hati, Mafi masih menyayangi Chen apa adanya. Dan ia akan menunggu Chen berubah agar neneknya bisa menerima Chen juga. Dan tepat seperti janjinya, Chen akhirnya kembali datang untuk memperbaiki semuanya. Dia juga berjanji tidak akan cemburu buta seperti kemarin. Apalagi hari ini adalah hari ulang tahun sang nenek. Terima kasih untuk pengertiannya, ucap Mafi. Dan sebelum pesta neneknya akan dimulai, Mafi ingin beritahu sesuatu kepada nenek. Iya, di momen ini Mafi ingin jujur bahwa ia sudah tahu kenapa Guni membatalkan proyek renovasinya. Tidak lain dan tidak bukan karena Guni ingin menjual desa itu demi keuntungannya sendiri. Dan jika Guni dibiarkan berkuasa lebih lama, Mafi takut kalau neneknya akan kenapa-napa. Terima kasih untuk berita penting ini, ucap Yadigar. Tapi dari mana Mafi bisa mengetahui semuanya? Tentu karena ia sendiri yang sudah memeriksa desa itu. Dan sisanya ia juga dibantu oleh Ken. Baiklah kalau begitu. Sekarang lebih baik Mafi bersiap untuk pesta nanti malam. Tak terasa, inilah hari yang paling bahagiakan untuk Yadigar. Sebab di umurnya yang baru, ia tidak hanya diberkahi dengan cucu yang cantik. Bahkan berkat Mafi, Yadigar akhirnya tahu siapa serigala berbulu domba di dalam perusahaannya sendiri. Dan tak hanya cucunya yang berjasa menyelamatkan kerajaan bisnisnya. Di sana pun ada peran Ken yang telah membantu mengumpulkan bukti terkait siapa pengkhianat dalam keluarga Bilgin. Mendengarnya, Chan malah semakin panas dan tidak menyangka kalau akhirnya akan seperti ini lagi. Maka dikala hatinya sedang tidak karuan, tiba-tiba Ich habe alles im Griff. Okay, keine Panik. Es ist alles. merasa kalau Chan salah paham lagi, Mafi pun akhirnya mengajaknya bicara empat mata. Kenapa Chan masih belum berubah? Tanya Mafi to the point. Apakah Chan masih cemburu dengan Ken? Tidak, bukan itu, bukan seperti itu. Dan tepat dikala Chen akan menceritakan sesuatu, Guni justru datang mendahului cerita Chen. Wahai Putri Bilgin, apakah kamu tahu siapa pecundang yang sebenarnya di sini? Tanya Guni sambil menatap Chen. Atau jangan-jangan Chen sengaja menyembunyikannya. Ada apa sebenarnya? Apa yang Guni maksud? Ya, ternyata tanpa Mafi ketahui, diam-diam Chen telah menerima cek $1 juta dari Yadigar untuk menjauhi Mafi. Apakah Chen pikir Guni tidak tahu nafsu serakah Chen selama ini? Guni yakin bahwa Chen sengaja mendekati Mafi hanya demi mengeruk harta Mafi sampai habis. Apalagi Chen juga bukan siapa-siapa jika dibanding dengan Ken. Dan mendengarnya, Mafi cuma bisa terdiam. Dan dia seakan tidak percaya kalau Chen akan setegah itu.
Namun belum sempat Chen menceritakan kejadian aslinya, Ibu Mafi tiba-tiba langsung melabrak Yadigar saat itu juga. Di depan putrinya, sang ibu akhirnya membuka luka lama yang jadi alasan kenapa ia tidak mau kembali ke keluarga Yadigar. Jadi, persis seperti cara licik Yadigar kepada Chen. Dulu ibunya pun sempat disuap dengan uang juga agar mau meninggalkan ayah Mafi. Itu semua lantaran Ibu Mafi bukan berasal dari keluarga darah biru. Mafi sangat kecewa dengan semuanya. Ia sudah tidak mau mendengar siapapun, bahkan ia juga tidak mau mendengar penjelasan dari Chen. Dan tepat di saat itulah, Ken juga memberitahu bahwa ia pun awalnya memang diminta Yadigar untuk mendekati Mafi. Tapi setelah ia mengenalnya, Ken benar-benar jatuh cinta kepada Mafi. Hingga di puncak semua rasa kecewa itu, tiba-tiba muncul Guni yang ingin menunjukkan sebuah foto. Also die Fotos sind wirklich wunderschön. Tanpa Mafi sadari, ternyata Gunilah biang kerok atas semua rumor tentang kedekatannya dengan Ken selama ini. Itu semua tak benar, Chen, ucap Mafi. Ia tidak sedikit pun menduga dari Chen. Bahkan ia tidak pernah berciuman dengan Chen. Gunilah yang sengaja membuatmu cemburu. Namun ketika suasana semakin kacau, Chen justru berkelahi dan membuat Mafi semakin malu. Seandainya Chen mau percaya, mungkin akhirnya takkan jadi seperti ini. Apakah Chen tidak salah dengar? Ucap Chen sambil mengambil sebuah kotak cincin. Selama ini, Chen sudah percaya dengan Mafi. Tapi sepertinya, mau sampai kapanpun, Chen tidak akan pernah pantas untuk keluarganya. Dan walaupun ada cerita yang belum tuntas, Chen lebih memilih untuk mengakhiri semuanya sampai di sini. Lelah dengan kekacauan kemarin, Mafi akhirnya berterus terang kalau ia tidak suka dengan cara sang nenek mengatur hidupnya. Meskipun nenek mempunyai segala sesuatu, tapi pada akhirnya nenek ternyata lupa dengan sesuatu yang lebih penting dari sekedar uang, yakni perasaan cucunya sendiri. Mafi tidak mau saling menyalahkan dan mengungkit kesalahan nenek kepada ibunya. Namun dari dalam hatinya, Mafi cuma ingin neneknya mengerti kalau tak semuanya bisa ia kendalikan dengan uang. Dan sekarang, Mafi hanya ingin kembali ke rumahnya. Walau mungkin di sana ia hanya punya ibunya. Namun setidaknya, Mafi tahu kalau kepercayaannya tidak akan dirusak oleh apapun. Untuk sekarang, Mafi tidak ingin merasakan kecewa yang sama lagi. Ia hanya ingin kembali. Mafi ingin merasakan pulang ke rumah yang benar-benar mau menerimanya, dengan semua kurang dan juga lebihnya. Mafi sudah tidak mau menelan rasa sedih yang begitu memenjara dirinya. Ia tahu bahwa ia harus melepas sesuatu yang mungkin diinginkan banyak orang. Harta, tahta, dan semua kenyamanan hidup yang harusnya menjadi warisannya. Namun jika itu semua malah menjauhkannya dari orang-orang yang Mafi sayangi, maka mungkin Mafi harus memulainya dari dirinya sendiri. Iya, meskipun ia harus kehilangan semuanya, namun di titik ini Mafi sadar kalau dirinya perlu untuk didengar lebih dari orang lain. Bukan karena ia egois, tapi Mafi sudah tidak mau menaruh harapan apapun kepada orang lain. Di sini, Mafi akan memulai usaha arsiteknya dari awal lagi. Karena meskipun hasilnya sederhana, Mafi tak akan kehilangan dirinya untuk kesekian kali. Namun di sela mengatur ulang langkahnya, ibunya tiba-tiba membahas Chen yang katanya akan pindah ke luar negeri demi pekerjaan barunya. Apakah Mafi tidak merindukan Chen? Dan apakah Mafi yakin kalau Chen sudah tidak menyayanginya? Dan tepat di momen Mafi sedang memikirkan jawabannya, tiba-tiba ada surat dari sang nenek. Di situ, neneknya menuliskan pesan sederhana. Mafi,
Nenek tahu kamu berhak marah kepada nenek. Tapi ketahuilah, Nak, kalau Chen sebenarnya tidak sejahat yang kamu kira. Jadi sewaktu nenek memaksanya untuk menjauhimu, Chen sebenarnya sudah menolak cek itu. Namun, karena nenek mengancam akan menghancurkan firma hukum ayahnya, Chen terpaksa menerima cek itu. Nenek minta maaf. Dan dengan surat ini nenek ingin bilang, Nah, nenek yakin kalau Chen benar-benar mencintaimu. Dan cek ini adalah bukti kalau Chen tidak pernah mau meninggalkanmu karena uang. Kein Geld der Welt. Marvi, er fliegt heute. Worauf wartest du? Kali ini, Mavi tidak akan melepaskan seseorang yang ternyata sangat mencintainya. Mavi tidak akan memaafkan dirinya sendiri jika ia sampai kehilangan Chen untuk kedua kali. Maka setelah tahu kemana Chen akan pergi, Mavi pun. Hey, ist sie verrückt? Marvin? Bagai bumi yang tidak mau kehilangan porosnya, Mavi tidak mau kehilangan Chen untuk kedua kalinya. Mavi mengerti bahwa Chen pasti sangat kecewa dengannya. Chen boleh marah kepadanya. Tapi jika Chen ingin tahu, Mavi tidak pernah sebimbang ini dalam urusan cinta. Chen tidak perlu menjelaskan cerita sebenarnya. Sebab neneknya sudah menceritakan keteguhan Chen waktu itu. Mavi minta maaf. Dia minta maaf kalau ia terlalu egois. Tanpa Mavi sadari, matanya jadi buta oleh gemerlap harta. Sementara, ia justru kehilangan harta yang paling berarti dalam hidupnya. Jadi, apakah Chen masih mau mencintainya? Seni seviyorum. Seni seviyorum. Akhirnya, cincin yang waktu itu tidak sempat melingkar di jari manis Mavi, kini telah mengikat mereka untuk selamanya. Bahkan nyatanya, yang hadir di sana bukan hanya sang ibu dan keluarga Chen, melainkan Yadigar pun hadir demi menyaksikan kebahagiaan calon penerus Bilgin Holding. Iya, dengan kata lain, di akhir kisah mereka, ternyata sang nenek akhirnya sadar kalau tindakannya selama ini semata-mata ia lakukan hanya karena harta. Dan sang nenek pun akhirnya melihat sendiri bahwa Chen adalah pasangan yang benar-benar mencintai cucunya. Nenek hanya berpesan, semoga Chen bisa mendampingi Mavi dalam memimpin perusahaan keluarga Bilgin. Jadi, selamat. Selamat mengorangi kisah yang lebih indah dari yang pernah kalian bayangkan. Di dalam hidup kita, tentu ada banyak bayangan semu yang kerap kali membutakan sesuatu yang nilainya jauh lebih penting daripada sekedar harta semata. Iya, saya tahu, mustahil memisahkan uang dari kebahagiaan jika diri kita belum memiliki hidup yang layak. Namun pertanyaannya, apakah rumus kebahagiaan hanya soal angka dan nominal? Ya, saya pikir sih kalian udah tahu ya jawabannya, dan sekalipun kita masih terus mencari jawabannya, tapi apapun bentuk bahagia versi kalian, semoga kalian tidak pernah kehilangan diri kalian sendiri. Sebenarnya kalau ditanya, saya sendiri pun masih terus mencari apa rumus bahagia paling pas buat saya ya. Tapi kalau dilihat lagi, saya cuma ingin melihat titik di mana saya memulai buat keluar dari rumah. Dan ketika saya sudah di titik sekarang, entah kenapa rasanya saya tahu kalau progres saya pun adalah bentuk bahagia yang akhirnya bisa saya dapatkan sampai hari ini. Coba sekarang kalian tanya ke diri kalian masing-masing, hal apa yang kalian ingin tuju di ujung sana? Atau sesimpel, apa yang selalu membuat kalian bahagia meskipun kalian mungkin belum punya banyak uang? Mungkin bentuknya bisa keluarga yang utuh, rumah kecil tapi hangat, atau bahkan rasa cukup itu sendiri. Dan kalau rasanya masih kurang, mungkin jangan-jangan ada standar yang rasanya sangat bias untuk kalian capai. Banyak banget emang kalau kita menuruti definisi bahagianya orang lain. Tapi kalau kita masih bisa bernafas dan bangun di hari dan kesempatan yang baru, apakah itu bukan sesuatu yang membuat kalian bahagia?
Mengejar bahagia tanpa jeda hanya akan membuat hati lelah. Karena barangkali kita justru melewatkan momen yang pernah singgah. Tidak ada garis finish untuk bahagia. Ia bukan trofi yang harus diraih, melainkan ruang yang kita ciptakan dengan rasa syukur dan memiliki. Saya Gogo Das dari Pusra Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat yang sudah menonton video sampai habis. Terima kasih buat yang sudah memberikan like, memberikan komentar, subscribe, dan juga mencet tombol thanks-nya. Karena apapun yang akan lakukan untuk channel ini sudah sangat bantu channel ini berkembang sampai hari ini. Dan sebagai penutup saya pengen bilang, kalau kalian ada banyak masalah yang itu berat banget, yang tenang, gak perlu buru-buru, gak perlu nyusu. Selesaikan semuanya dengan kepala yang dingin. Jadi sekarang tarik nafas kalian, buang, tengah kopinya ambil koreknya dan sebatin aja dulu.